siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan dua agenda. Sebetulnya memang ada rapatnya nanti, tetapi agenda utama itu adalah kita akan mendengarkan nanti presentasi atau pemaparan dari calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Badau, yaitu Bu Riani Kasih, angkatan ke-7. Karena ini berkaitan dengan dukungan sekolah yang diberikan kepada Bapak Ibu guru yang calon guru penggerak. Jadi nanti semua guru calon guru penggerak itu akan ada kegiatan seperti ini. Dan pada hari ini kegiatannya adalah nanti Bu Riani menyampaikan presentasi tentang modul. Sama-sama sudah kita lihat, nanti akan dibantu Pak Sodri sebagai moderatornya. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertanya dan lain sebagainya. Ini penting karena begitu selesai nanti kegiatannya, videonya akan di-upload ke situs Kemendikbud. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu pada saat presentasi dan lain sebagainya, mohon pengertian bagi kita semua, untuk anak-anak kita supaya bisa agak hening dan lain sebagainya. Kita jaga ketertiban. Kemudian yang kedua, nanti setelah selesai Bu Riani baru kita akan rapat. Memang tidak terlalu banyak agenda rapat hari ini, tetapi sepertinya kita akan mengalami perubahan agenda seperti yang sudah kita rencanakan di awal semester genap yang lalu. Karena berkaitan dengan kegiatan porseni dan lain sebagainya. Jadi sepertinya kita harus mengubah agenda rapat kita, agenda kegiatan kita. Kalaupun misalnya agenda kegiatannya tidak diubah, maka nanti kita tawarkan sebagaimana. Mungkin nanti ada ujian praktiknya yang bisa hanya dibuatkan videonya saja, atau memang harus tatap muka. Nah, itu yang perlu kita sepakati nanti. Pada kesempatan ini, sekali lagi, kita semua untuk mengikuti kegiatan ini hanya Bu Nelly yang tidak bisa hadir karena beliau pada hari ini ada kegiatan MGMP PKM di SMP 2 Putu Sibau. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Saya persilakan Pak Sodri untuk memandu acara kita pada. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita kumpul dalam rangka untuk grup diskusi budaya positif sebagai pembiasaan modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7 oleh Bu Riani Kasih. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa semoga acara pertama Bu Riani sukses, acara kedua rapat sekolah juga berjalan sukses. Kepada Pak Ishak SPDI kami persilakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kami berdoa, marilah kita menjadikan doa bersama-sama. Dan bagi yang beragama Islam, izinkanlah kami untuk membacakan doanya. Dan bagi non-Islam, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Quwwatil Matin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Engkau lah dapat kami menyembah dan mohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-Mu yang ina ini berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, namun mulia di sisi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Berilah kami kesehatan, berilah kami keafiatan dalam melaksanakan acara ini. Berilah kami rahmah, maghfirah dan ampunan Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan membangun budaya positif di sekolah kami.
dan mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ilmu yang kami dapatkan nanti, dan mudah-mudahan acara ini Engkau berkahi dan dipermudahkan dalam segala urusan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ishak SPDI yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh Bu Riani Kasih. Yang kedua, kita bisa diskusi kalau ada yang mengajukan pertanyaan tentang materi yang hari ini akan disampaikan. Kepada Ibu Riani Kasih selaku calon guru penggerak angkatan 7 kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sabri untuk waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi moderator di kegiatan ini. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Badau, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, hari ini kita punya dua agenda. Agenda pertama yaitu saya akan mengajak kita semua untuk berdiskusi mengenai budaya positif. Bagaimana caranya budaya positif itu bisa ada di lingkungan sekolah kita. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya nanti. Tapi sebelumnya mari kita semua untuk melimpahkan perasaan, pikiran kita untuk kegiatan kali ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di slide di depan, saya akan menyampaikan membangun budaya positif di sekolah. Ini merupakan sebuah pembiasan dari kegiatan pendidikan kami calon guru penggerak angkatan 7, yaitu modul 1.4. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sepertinya kita mau ice breaking dulu. Ice breaking ini untuk menguji kefokusan kita semua untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan kita pada kegiatan ini. Kira-kira masih semangat? Sebelumnya saya tanya, apakah semuanya punya perasaan bahagia dalam kelas ini? Punya perasaan bahagia. Baik, kalau begitu silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Boleh mengambil, kalau terlalu mepet boleh mengambil posisi di belakang kursi. Kita bilang tepuk tangan 1. Kita bertepuk tangan 1. Kalau tepuk tangan 2 sesuai angka, jumlahnya 2 kali tepuk tangan. Begitu juga dengan 3. Oke? Apa rulesnya? Tepuk tangan sesuai angka. Berapa kali jumlahnya? Saya ulangi. Apa rulesnya? Tepuk tangan sesuai angka. Baik, kita boleh tes? Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Siapa yang tadi? Latihan dulu. Santai. Ulangi ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Oke. Sudah siap? Masih pegang udah lemas belum? Pak Sobri ini suka yang pegang ya kan? Baik. Kalau sudah tepuk 1. Oke. Udah fokus semua kayaknya nih Pak Hendra. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Oke, silakan makan dan minum, tidak masalah. Sekarang di depan kita sudah ada pernyataan. Saya minta pendapat Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Mari kita keluarkan pendapat kita di sini. 1. Hukuman bisa mendisiplinkan anak atau siswa.
Yang kedua, membersihkan WC atau lingkungan bisa juga menjadi proses pendisiplinan anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar pada anak. Ada yang mau kasih pendapat setuju atau tidak setuju? Pak Sodri silakan. Kita coba pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1, hukuman bisa mendisiplinkan anak atau siswa, saya sangat setuju. Karena reward and punishment itu memang perlu. Jadi kalau anak itu bersalah ya kita berikan hukuman, tapi yang sesuai dengan kesalahannya. Gitu. Kalau salahnya dia tidak mengerjakan tugas, ya hukumannya dia harus mengerjakan tugas. Jadi itu sesuai dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan. Gitu. Itu untuk poin nomor 1. Iya, poin nomor 1 berarti Pak Sodri setuju bahwa hukuman itu bisa memberikan pendisiplinan kepada anak atau siswa. Ada pendapat lain? Bapak Ibu silakan. Pak Sodri dulu. Oke, 2. Membersihkan WC atau lingkungan bisa mendisiplinkan anak. Siapa yang mau bersedia memberikan pendapat, pikiran, dan gagasannya? Pak Boy? Oh ya, Pak Boy. Tepuk tangan untuk Pak Boy. Baik, yang Setuju kedua, tidak setuju Pak Boy? membersihkan WC atau lingkungan bisa mendisiplinkan anak. Kalau dari saya sendiri, saya setuju. Ini kenapa? Karena kalau ada anak yang berbuat salah, melakukan kesalahan, kita bisa menghukumnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, dengan membersihkan WC ini, membersihkan lingkungan, ini bisa memberikan efek jerah kepada anak-anak tersebut supaya tidak melakukan kesalahan dalam setiap belajar maupun setiap berada di lingkungan sekolah. Baik. Oke, Pak Boy setuju. Ada pendapat lain di poin 2? Bapak Ibu? Saya lagi. Pak Sodri lagi, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sodri. Kalau di nomor 2, membersihkan WC atau lingkungan siswa bisa mendisiplinkan anak, saya sangat tidak setuju. Baik, pasti ada alasannya. Iya, ada alasannya. Silakan diungkapkan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama alasannya kesalahan anak itu bukan pesuruh. Mereka kesini itu untuk belajar. Kalau kita memberikan hukuman, jangan yang tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Jadi seperti itu. Kembali lagi bahwa mereka kesini untuk belajar, kemudian hukuman itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan karakter siswa ataupun karakter pendidikan kita. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ke poin 3. Ada yang bersedia? Memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak, reward and punishment. Berkaitan dengan nomor 3, ada yang mau kasih pendapat? Bu, silakan, Bu Manulang. Ya, sekali lagi kalau dari saya setuju untuk memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar. Kenapa? Kalau apabila kita memberi penghargaan kepada anak, mereka ada sesuatu yang memacu diri dia untuk bahwa apa yang dikerjakan dia itu, yang dilakukannya itu berarti dia merasa bangga gitu. Jadi perlu kita kasih reward untuk mereka supaya mereka semakin hari semakin melihat ke depannya lagi untuk lebih baik lagi. Itu yang dari saya untuk nomor 3. Saya setuju. Bu Manulang setuju dengan poin 3 karena kalau kita ngasih penghargaan ke anak, anak dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu kesimpulannya. Bapak Ibu, di sini kita hanya mengungkapkan pendapat, pikiran kita, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, di kegiatan hari ini kita akan sama-sama merefleksikan diri, melihat kebenarannya di mana, titik salahnya di mana. Kalau yang tadi udah ngasih pendapat, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang sudah bahwa pendidikan itu memberi tuntunan, menuntun.
terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang individu manusia maupun dia sebagai kelompok nanti di ruang lingkup masyarakat. Ini tujuan utama pendidikan. Guru sebagai apa di sini Bapak Ibu? Penuntun. Konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan itu bahwa sebenarnya tugas guru itu adalah menuntun saja. Pada dasarnya anak-anak kita itu sudah punya bakat kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sekarang saya tanya, setuju tidak? Anak-anak sebenarnya udah punya nilai gotong royong jauh sebelum dia mengenyam pendidikan. Setuju tidak? Setuju. Kenapa? Iya, betul. Anak sudah dididik di rumah sebelum mengenyam pendidikan formal di sekolah. Sudah ada pola gotong royong karena hidup berkelompok. Bapak Ibu, kita relate sama sosial budaya anak. Yang pertama, di lingkungan kita ini sudah ada yang namanya menanam padi bersama. Kemudian manen padi juga bersama. Bahkan sebelum menanam, memanen, ada kegiatan yang bersama. Apa namanya? Bu Marta bisa kasih tahu namanya? Apa? Berduru, buka lahan, ya kan? Sebelum buka lahan, sebelum nanam ada kegiatan namanya buka lahan untuk pertanian, untuk berladang. Itu dilakukan secara berkelompok dan ada nilai gotong royong di dalamnya. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntun nih. Mereka udah punya kodratnya, sebenarnya mereka udah ada, udah bisa hidup gotong royong. Nah, kita tinggal nuntun aja jalannya. Kenapa menuntun? Ada yang bisa memberikan pendapat sekiranya apa itu kata menuntun? Konsepnya. Begitu kita dengar kata menuntun, apa itu menuntun sebenarnya? Ada yang mau jawab? Bantu saya. Kalau mendengar kata menuntun, mengarahkan. Benar Bapak Ibu. Ada nggak unsur pemaksaan di sini? Tidak ada. Baiklah. Nanti kita bahas poin 1, 2, 3 ya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu apa sih itu disiplin. Sama enggak paradigmanya dengan yang kita pikirkan sekarang sama yang ditampilkan di sini. Makna disiplin. Nah, untuk menciptakan sebuah budaya positif kita perlu namanya disiplin. Salah satu strategi yang dipakai kita tinjau kembali pertama disiplin di sekolah. Yang kedua, apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Kemudian apakah sesungguhnya arti kata disiplin? Kemudian mari kita bahas makna disiplin sebagai kebajikan universal. Kembali lagi ke pernyataannya Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini buku yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu saya ambil petikannya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kira-kira nyampai tidak sebenarnya disiplin itu apa? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Disiplin, Pak? Bersedia? Baik, terima kasih Bu Reni. Bapak Ibu, menurut saya disiplin itu satu hal yang paling penting. Bukan hanya satu hal, tapi mungkin hal paling penting bagi kita. Karena disiplin menjadi akar nanti. Bukan menjadi muara, tetapi menjadi asal. Menjadi asal usul menurut saya. Mengapa demikian? Kalau kita disiplin waktu, maka pasti kita hidupnya tepat waktu. Ya kan? Kita disiplin makan, pasti kita lebih sehat hidupnya. Disiplin istirahat, disiplin tidur.
Begitu juga ketika kita di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya kan? Disiplin dalam mengumpulkan tugas. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ini memang benar sekali, karena beliau hidup pada zaman ketika Indonesia dijajah. Kalau berjuang kita tidak disiplin pada waktu itu, mungkin kita tidak merdeka. Dan ini yang diaktualisasikan dengan baik oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya ini. Itu Apa? Asosiasinya apa? Akhlak, perilaku ya, akhlak dan perilaku. Betul Pak Isa? Pak Boy? Kalau itu bentuk hukuman yang kita sama-sama laksanakan di sekolah ini, bentuk disiplinnya seperti apa? Mari kita simak pengertian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi itu sejalan dengan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring, betul nggak Pak Sodri? School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti kata dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya sebenarnya artinya itu belajar. Waktu saya ditanya di kegiatan webinar Google Meet, apa itu disiplin, saya menjawab hukuman, kemudian tindakan-tindakan yang mengarahkan anak kepada hal yang baik. Ternyata sebenarnya disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Kenapa harus belajar? Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, atau dia paham betul alasan mengapa dia melakukan tindakan. Setiap tindakan yang dia mau lakukan, misalnya seperti yang Pak Willy sampaikan, mau bangun tidur, mau makannya disiplin, mau mengerjakan tugas dengan baik, itu ada namanya alasan di balik sebuah tindakan yang nantinya akan melahirkan yang namanya disiplin. Begitu Bapak Ibu. Kalau di sini jelas ya, sehingga nanti kalau dia aksi anak ini atau kita, karena nggak harus anak, disiplin itu proses belajar tidak hanya siswa tetapi juga guru. Tidak ada hanya anak tetapi juga ada orang tua yang juga mau belajar. Sehingga nanti apapun yang kita lakukan setelah kita belajar atau setelah kita melakukan disiplin itu, ada motivasi yang terbangun dari setiap tindakan. Ketika kita mau datang tepat waktu, kita udah terbiasa. Karena kita dibangun dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Aku takut sama kepala sekolah, besok aku datang awal ke sekolah. Aku malu sama Pak Willy nih, Pak Willy datang selalu lebih dulu daripada kita guru yang lain. Misalnya ya. Atau saya malu sama teman, tidak. Itu artinya kalau kayak begitu melakukan tindakan ada alasannya, dia bangunnya dari bukan intrinsik si anak atau si kitanya, tetapi dari unsur luar, ekstrinsik, faktor luar yang mempengaruhi tindakan kita melakukan kebaikan karena ada faktor yang mempengaruhi. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Baik. Sekarang untuk lebih paham lagi tadi bentuk hukuman bisa mendisiplinkan, sekarang kita lihat ini akan mengarahkan kita kepada teori kontrol. Karena sebuah kebudayaan itu akan lahir kalau dia mampu mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Mari mencoba mempraktikkan ilustrasi berikut. Silahkan memilih teman di samping. Pak Boy, oh Bu Sima nggak ada kawannya, sama Pak Hendra ada Bu Sima. Nah, Anda, Bapak Ibu maksudnya, dan teman sebelahnya akan melakukan kegiatan coba buka dan tutup. Buka, tutup. Pak Sodri, mohon jangan kemana-mana pikirannya. Udah buka, ditutup lagi kayak horden warteg ya kan. Oke. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah si A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Salah satu ya, jangan dua-duanya Pak Boy. Ya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa apa yang Anda pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa misalnya? Cinta misalnya ya kan. Gak boleh dilepas, ini barang berharga buat saya. Lalu sama-sama nih berpasangan, sama-sama ingin minta dilepas, minta barang yang dipegang itu dipinta
sama kawan kita sebelah. Oke. Kemudian kamu yang minta boleh dengan membujuk, mengintimidasi, mengintimidasi, kemudian boleh juga dengan menghardik, memarahi, menggoda, dengan segala cara. Nah, boleh Bapak Ibu silakan pilih temannya, tulis kira-kira benda apa yang paling berharga atau ingat ini aku punya apa dan teman aku mau minta sebelah kiri kanan sama. Kalian bisa pasangan satu orang. Oh, sama Pak Sodri. Bentuknya akan seperti ini. Genggam, boleh Bu ini boleh untuk saya pinjam tangannya. Tangan mana yang paling berharga Bu ini? Kita dua pegangan dulu, sama-sama memegang barang yang berharga. Nih sekarang silakan siapa yang mau membukanya. Bu Winnie buka cepat, Bu Winnie buka. Saya maunya ini Bu Winnie tolonglah Bu Winnie, kasihan anak saya belum makan Bu Winnie. Nah boleh membujuk seperti itu. Kan tadi ada bahasa boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, kemudian menggoda, menggelitik bahkan dengan cara yang kasar sekalipun ya kan. Tapi jangan sampai baku hantam di ruangan ini Bapak Ibu. Silakan dipraktekkan. Saya kasih waktu. Sudah? Coba dulu. Kalau Anda bersedia membuka, silakan. Kalau tidak bersedia, silakan, tidak ada pemaksaan. Buka. Baru datang udah dibuka. Oke, sudah? Coba dipraktekkan, sudah? Sudah, siapa yang membuka? Oke, saya. Oke, sudah Bu Marianti sama Bu Paul, Bu Wanda. Sekarang mari mencerna dari ilustrasi yang kita lakukan barusan. Pertama, apakah Anda atau B? Apakah Ibu atau teman Ibu yang membuka kepalan tangan? Mengapa dan apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi Pak Sodri sama Pak Boy ada yang buka, ada yang tutup, atau sama-sama tidak membuka, tidak mau tutup? Ya, tutup semua. Tutup semua, nggak ada yang mau buka. Baik, ada. Ya Bu Manulang sama Bu Marta. Alasannya kenapa membuka dan menutup? Karena kecil. Guys, satu. Baik. Mulanya tadi sama-sama tidak mau membuka. Terus Ibu Manulang minta tolong merayu saya, tolong buka, nggak ada uang saya mau pulang kampung. Jadi saya merasa kasihan, karena dia memang minta tolong, jadi saya buka. Manulang menggenggam apa? Sama menggenggam Uang juga. sama-sama. Enggak. Yang paling berharga dalam hidup Bu Manulang tadi itu uang, keluarga. Oke. Nggak mungkin orang ada minta suaminya ya kan? Bahaya juga ya kan? Berharga. Bu Marta yang digenggam uang. Oke, asumsikan uang tadi ya. Karena Bu Manulang memohon, meminta, bersujud, menggelitik, ya kan? Oke, terima kasih ya. Alasannya tadi karena sudah ada bujukan, ada rasa kasihan. Oke. Nomor 2, itu yang membuka. Yang tidak membuka, apakah Anda atau B menutup kepala? Tadi Pak Sodri sama Pak Boy. Alasannya kenapa? Ya, alasannya itu sesuatu yang sangat berharga milik saya sehingga tidak akan saya serahkan sama orang lain. Oh iya, tepuk tangan. Pak Sodri, Pak Boy kenapa milih nutup, nggak mau kasih Pak Sodri? Nggak mau aku beli gitu kan? Apa alasannya? Kenapa tetap mempertahankan? Kalau Pak Sodri tadi bilangnya kan, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Boleh tahu nggak Pak Sodri apa? Hatinya. Ya, secret. Oke, silakan Pak Boy. Kira-kira kenapa masih tetap mempertahankan di kepala tangannya? Ya itu tadi ya Bu, karena berharga buat diri kita, jadi tidak mau diganggu oleh orang lain. Baik, tepuk tangan. Ya. 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol atau membuka dan menutup? Siapa
membuka, menutup suka-suka kita, ya kan? Punya kita. Kita berhak mempertahankan apa yang kita mau. Nah, nanti hubungannya apa dengan disiplin? Ada teori kontrol. Karena tadi yang kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Setuju? Setuju. Sekarang kita lihat selama ini teori kontrol yang dikeluarkan oleh Dr. William Glasser. Dia menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Dalam teori ini saya baca ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tidak mau. Contohnya di poin tadi, ilustrasi tadi, Pak Boy tidak akan membuka kalau Pak Boy tidak mau. Ilusi guru mengontrol murid selama ini itu kita pakai. Mengapa? Saya sendiri pernah mengontrol siswa, bahkan sering, bahkan mungkin sampai hari ini masih ada sedikit kontrol yang saya berikan ke anak-anak dengan sedikit memaksa. Saya berpendapat bahwa saya guru, saya bisa mengontrol siswa nih. Kamu mengerjakan tugas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu saya bla 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 bla. Itu bentuk pengontrolan kita kepada siswa. Sekarang kalau rajin tidaknya, mau tidaknya mereka tetap balik lagi ke mereka pribadi. Lalu kita guru harus kayak apa? Nanti balik lagi ke pernyataannya Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun, pembimbing, mengarahkan. Apalagi tadi? Menuntun, membimbing, mengarahkan, ya kan? Itu sinonim yang sama. Kemudian walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid dalam lingkungan sekolah, tapi hal demikian tidak akan terjadi kalau muridnya tidak mau. Tapi ada kok Bu yang mau, Bu. Ibu Riani suruh bawa bekal, anak-anaknya bawa bekal. Apakah itu dari perkataan saya sebagai guru? Hari ini saya minta kelas 9A bawa bekal semuanya misalnya. Lalu besok hari ini saya cek ada yang bawa bekal, ada banyak dibandingkan tidak bawa bekal. Apakah hanya karena omongan saya mereka bawa bekal? Tidak. Itu tergantung perilaku mereka di rumah. Mau enggak ya bawa bekal, mau tidak? Karena saya tidak memaksa untuk membawa. Artinya guru, kita selama ini berilusi, berhayal bahwa kita tuh bisa loh mengontrol anak-anak. Padahal sebenarnya sama kayak ilustrasi barusan, anak-anak nggak akan menerima peraturan kalau dia tidak meyakini hal yang sama. Tidak meyakini bahwa belajar itu penting, tidak meyakini bahwa mengerjakan tugas itu penting. Mereka nggak yakin sama diri mereka. Kita terus kan yang ngejar mereka selama ini kayak cinta ditolak dukun bertindak, ya kan? Mulai kita ngomel-ngomel. Baik, itu yang teori yang satu, guru mengontrol murid. Lalu ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat untuk siswa. Kita kan udah baik Bu, tapi siswanya kok masih saja begitu. Nah itu kita selalu berharap bahwa siswa mengikuti apa yang kita mau. Berharap bahwa kita udah melakukan nih positif nih, bahwa bekal kan baik untuk lingkungan sekolah. Seperti kita tadi bahas ya Bu Yun, banyak manfaatnya mau bawa bekal ke sekolah pun, tapi nyatanya masih juga ada anak yang tidak bawa. Kira-kira kenapa? Ya karena tadi kita selalu berilusi bahwa mereka tuh mau ikut apa yang kita pikirkan, walaupun itu positif. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nih saya sering di posisi ini. Sebelumnya saya tidak mengerti bahwa sebenarnya kita tuh gak boleh mengkritik orang hanya untuk menguatkan karakter dia. Contoh, kita pernah beli, kamu ini nakal benar kan, mengkritik. Kamu ini tidak mengerjakan tugas, nakal benar. Lalu apakah dia kuat karakternya? Lalu apakah dia makin nakal atau malah berubah? Ada yang makin nakal, ada yang berubah. Kira-kira bisa dipakai enggak bahwa kita itu mengkritik dia dengan cara mengkritik itu bisa membuat dia berubah? Belum tentu. Tapi ada yang berubah. Kalaupun dia berubah atas kemauan dirinya sendiri, ada tindakan yang dikontrol dirinya. Saya takut dimarah Bu Riani kalau saya nakal. Itu. Dia tidak berubah karena dia ingin berubah, tapi ada motivasi. Balik lagi tadi pernyataannya, ekstrinsik dari luar. Itulah alasan kenapa kadang-kadang kita guru udah bikin aturan yang baik, kita guru udah melakukan terbaik menurut kita, nyatanya tetap aja ada anak kita yang menunjukkan perilaku yang kurang baik. Tuh Bapak Ibu,
Bagaimana sebenarnya anak-anak ini bisa berubah? Sama, pertanyaan ini paling banyak karena modul 1.4 ini paling banyak isinya. Nanti kalau Bapak Ibu guru lulus calon guru penggerak, di modul 1.4 sejauh 1.2, 3 dan 2 dan 3 itu paling panjang materi dan banyak. Ini 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Karena kaitannya lagi nanti adalah disiplin anak dan dibudayakan di sekolah. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, tadi itu stimulus respon namanya, ilusi Bapak Ibu guru itu namanya stimulus respon. Nah, bagaimana kita bisa berubah dengan dari paradigma ini kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Bukan Anda, karena kita semua lagi diskusi, kita semuanya. Kemudian kalau itu juga gak berhasil, kita bisa memperbaiki cara-cara utama kita. Ada yang salah, yang mana? Perbaiki. Kemudian maka kalaupun itu nggak juga mempan, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita pengennya apa? Kalau kita pengen siswanya pintar semua, si anak yang buah bibit mangga berbuah pisang, atau kita mau menyeragamkan seluruh anak itu sebuah pohon kebun rambutan, ya kan? Padahal ada yang mangga, ada yang jagung, ada yang pisang, ada yang apel, kan tidak bisa kita seragamkan. Itu. Maka kita ubah acuan kita, kerangka berpikir kita. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita berpikir tentang manusia? Anak yang kita ajar itu bentuknya manusia dengan segala perilaku-perilaku yang sudah sesuai kodratnya, ada secara lahiriah, udah ada. Allah melengkapi anak begitu lahir, selain fisiknya yang sempurna, perilakunya juga sempurna. Tapi tiba-tiba dalam lingkup sosial dia malah menjadi anak yang perilakunya lebih banyak menyimpang ke arah yang negatif dibandingkan positif. Kelihatan dah nih, kayaknya kurang saya bacakan saja. Kalau yang kolom sebelah kanan itu adalah teori stimulus respon tentang dunia yang lebih sering kita pakai. Bahkan mungkin ya saya tidak ini, kita rasakan sendirilah. Mungkin ada yang berada di sini. Kalau yang di sini identitasnya gagal, kalau yang di sini kemungkinan berhasil. Dan bukan kemungkinan, berhasil. Caranya yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kita selalu beranggapan, maka tadi saya bilang kita pengen anak kita jadi buah rambutan semua, padahal dia adalah mangga, pisang, jeruk, ya kan. Kemudian kita pengen anak kita mentaati peraturan yang ada di sekolah semuanya. Padahal setiap tindakan yang anak lakukan, bahkan dalam proses tindakan negatif saja, dia punya alasan yang bisa diambil sisi positifnya. Nanti kita kasih contoh. Realitas kebutuhan kita sama. Yang benar apa? Kebutuhan kita semuanya berbeda. Ada yang datang ke sekolah, siswa kita ada yang datang ke sekolah karena dia memang pengen uang jajan dari orang tua, tidak untuk belajar. Berbeda kan? Sudah berbeda. Ada anak yang datang ke sekolah memang benar-benar untuk sekolah. Datang ke sekolah memang untuk sekolah dan ngambil ilmu. Ada anak yang datang ke sekolah untuk bertemu temannya. Saya pernah tanya di kelas 9, tujuan kamu datang ke sekolah itu sebenarnya apa? Jujur saja saya bilang. Saya tanya, saya pengen uang jajan dari mama saya, satu. Yang kedua, saya mau ketemu teman-teman, menyenangkan Bu di sekolah. Memang di luar gak ketemu teman-teman, berbeda, gitu jawaban mereka. Kemudian lalu kita harus bagaimana? Di situ posisi kita sebagai penuntun untuk mengarahkan mereka kepada hal yang benar, bahwa datang ke sekolah kamu boleh main-main tapi pulang dapat pelajaran, dapat ilmu di situ. Oke? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran berbeda dalam situasi. Sekarang mungkin kita bisa memandang langit di luar, warnanya apa? Putih kah, biru kah, kelabu kah? Kita di sini memandang langit yang sama, tetapi bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Kalau yang minus, lihat langit emang blur gambarnya, ya kan? Bukan biru, bukan hijau, bukan merah, bukan pink, tapi malah blur, tidak sama sekali. Nah itu dia, sudut pandang kita berbeda.
berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda dari perilakunya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa. Sama kayak siswa. Saya dulu kan orangnya pengen anaknya pintar semua, baik semua. Itu mustahil Bapak Ibu, betul? Mustahil tidak? Mustahil. Kenapa? Ya itu tadi, mereka udah dibekali sendiri dari ruang lingkup yang berbeda. Di radius dia ada nggak yang berperilaku baik? Gimana kita mau mendidik anak semuanya harus sama, harus pintar semua? Enggak, tidak seperti itu. Yang benar kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya berpandangan di dunia ini nggak akan lama. Saya punya kesempatan di kerja keras. Itu saya, misalnya ya. Bapak Ibu mungkin berbeda tentang dunia cuma sementara. Saya ya udahlah apa adanya. Itu beda ya kan? Tidak mungkin kita akan menyamakan pemikiran kita tentang dunia sama dengan orang lain. Itu juga siswa-siswi kita. Oke? Orang lain bisa mengontrol saya. Setuju? Tidak. Tadi kan ada tuh Pak Boy mengemis ke Pak Sodri segimana-gimana tetap tidak dibuka. Yang mengontrol kita itu siapa? Hanya kita sendiri, ourselves, kata Pak Sodri. Diri kita sendiri. Kita mau berbuat baik hari ini, kita juga yang mengontrol kita. Meskipun sebenarnya setiap tindakan ada alasannya. Saya datang hari ini lebih awal, kenapa? Saya datang terlambat, ada alasannya, ya kan? Kita yang bisa mengontrol diri kita. Sama seperti siswa kita. Hari ini kan banyak tuh yang izin sakit, izin pakai sendal. Apakah kita harus marah-marah? Tidak kan? Karena kita memahami bahwa hari ini banjir. Bu, saya izin pakai sandal. Tadi ada beberapa anak ya kan, mungkin izin ke guru piket. Saya hari ini tidak bisa pakai sepatu. Tidak bisa kita paksa dia harus pakai sepatu. Tidak. Yang kontrol itu anak-anak. Gak mungkin kita bisa nyuruh anak-anak pakai sepatu. Bisa sebenarnya kalau anak-anak berpikir mungkin hari ini melakukan kesalahan, akhirnya kita tuntun nanti. Lain kali kalau hujan kita kasih saran atau solusi, tolong sepatunya dibungkus di dalam tas. Jangan kamu pakai sepatu udah tahu banjir, nyebur ke banjir lewat hanya untuk datang ke sekolah kan. Itu tindakan yang baik tapi cara yang keliru. Ada? Ya. Salah Pak Sodri. Mohon maaf sebelumnya, Ibu, saya enggak, yang saya mau tanyakan Bu, bagaimana cara kita biar anak-anak itu mau menuruti peraturan di rumah sekolah kita? Karena apa? Banyak anak-anak yang kita lihat sekarang mau, kalau kita tidak paksakan anak-anak itu tidak akan mau. Terus bagaimana cara kita tuh agar anak-anak itu dengan kata yang baik kah, dengan apakah? Nah, itu mohon itu saja. Iya, intinya bagaimana cara yang kita lakukan agar anak-anak itu menurut pada kita sesuai aturan diterapkan, gitu ya Pak. Iya, silakan Bu. Aduh, betul tidak? Kita nyuruh anak-anak, ayo dong anak-anak besok bawa bekal ya, biar kita nggak ada ini sampah di sekolah itu udah banyak. Lalu ada nih anak-anak yang nggak bawa. Saya mulai memaksa, ya kan? Bawalah, bawa bekal kan baik. Kenapa sih kamu nggak mau bawa bekal kan gitu? Karena apa? Awalnya kita udah bujuk bagus-bagus, lalu adalah kegagalan di situ. Mulailah kita masuk memaksa. Padahal kita ingat yang pertama yang di atasnya, yang bisa mengontrol itu hanya diri anak sendiri, diri mau atau tidaknya bawa bekal. Kita yang mengarahkan, kita tidak usah memaksa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini. Ini yang baiknya sebenarnya ini ada kolaborasi. Misalnya anak-anak kan tidak bawa bekal hari ini, ayo gabung sama teman-teman kamu yang bawa bekal. Dia melihat mungkin dia belajar
mengalami sendiri atau inquiry namanya, atau dari gurunya dulu mencontoh hal yang baik. Kalau Bu Riani nyuruh bawa, kenapa Bu Riani nggak bawa? Kan guru anak ada yang termotivasi dari unsur ekstrinsik. Kita contohkan dulu. Kita nggak usah maksa dia harus bawa, biarkan dia belajar di sana, biarkan dia melakukan proses pembelajaran sendiri. Oh ternyata teman-teman saya bawa bekal enak ya, mereka makan kok kayaknya enak, bawa sendiri kok enak, bersih lagi makanannya. Nanti dia ada proses pembelajaran, hari ini nggak bawa, besok nggak bawa, lusa nggak bawa. Akhirnya karena keseringan melihat yang bawa, ikutan juga, karena dia ada proses pembelajaran. Tapi guru tetap punya peran menuntun, ingatkan, besok bawa bekal ya, tidak ada unsur memaksa, gitu. Lanjut, model berpikir yang sering kita pakai yaitu menang, kalah. Kita menang, siswa kalah. Kita berhasil nih membujuk siswa ya kan, kamu kalau tidak diam, awas kamu saya ceburin ya. Itu saya kan suka kayak gitu, saya ceburin kamu ke kolam. Kan kita yang Bu Marianti, biasalah jiwa mama yang suka maksa. Model berpikir menang, kalah. Kita menang karena sudah berhasil beri anak, dan siswa kita kalah karena ikut. Padahal kita tidak tahu motivasi dia ikut sebenarnya apa, takut dimarah, atau karena memang dia merasakan manfaat membawa bekal contohnya, atau dia merasakan manfaat dari mengerjakan tugas. Model yang berpikir sebenarnya yaitu berpikir menang-menang. Kaitannya tadi ada kolaborasi dengan anak. Kalau misalnya ada masalah, ada siswa yang bermasalah, kita itu ajak dia berdiskusi. Jadi kita berpikir bahwa semua menang, semua dapat pelajaran dari apa yang dia lakukan. Itu Bapak Ibu. Saya masih ngomong dulu ya, nanti kita sesi pertanyaan. Lalu apa kaitannya dengan budaya positif? Budaya positif. Oh, udah keduluan saya tampilkan. Padahal saya mau tanya apa itu budaya positif. Baiklah, Bapak Ibu, ini dia budaya positif. Di sekolah adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung nilai kebajikan yang mampu menumbuhkan karakter murid, yaitu karakter pelajar Pancasila, berkebinekaan global, mandiri, kritis, kemudian ada gotong royongnya. Nah itu yang mau, ada kreatifnya. Padahal yang sebenarnya ini yang berkebinekaan global, mandiri, benar atau sesuai profil pelajar Pancasila itu udah ada sebenarnya di dalam siswa kita. Contohnya paling gampang, setiap tanggal 28 Oktober begitu Bapak Ibu guru pengen kita pakai baju daerah masing-masing, datang nggak anak-anak dengan baju daerah? Datang. Baju batik, baju daerah bukan? Identitas daerah. Mau nggak anak-anak? Mau. Walaupun terlepas keinginan dia memakai karena ada kontrol dari kita yang menuntun dia. Nah, budaya positif yang akan kita buat di sekolah ini adalah dalam bentuk pembiasaan yang di dalamnya ada nilai kebaikan, nilai kebajikan. Ini profil pelajar Pancasila. Itu karakter, udah kelihatan kayaknya. Tadi udah saya sampaikan, yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, benar, kreatif, benar, kritis, kreatif, dan bergotong royong. Itu profil pelajar Pancasila. Kayaknya di kemarin Pak Willy juga udah ngasih lagu itu ya, lagu pelajar Pancasila. Nanti kita semuanya boleh dihafalkan lagunya karena menyongsong era, menyongsong generasi emas. Kita harus merdeka belajar, kemudian menyiapkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Oke. Lalu untuk membangun budaya positif setelah kita belajar stimulus respon, teori kontrol. Nih, budaya positif itu dimulai dulu dengan satu, paling gampang itu menyepakati nilai kebajikan yang akan diyakini bersama. Dalam konteks ini bisa berupa bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa melahirkan keyakinan sekolah. Waktu dulu saya ingat Pak Sodri pernah tanya, sebenarnya kita punya nggak tata tertib di sekolah? Punya, ya kan Pak? Kita punya. Setiap anak baru masuk di sini sudah menandatangani. Nah itu kalau zamannya dulu kurikulum berbeda, sekarang namanya keyakinan. Kalau dulu saya pakai itu aturan kelas 9B, pakai aturan kelas. Keyakinan kelas itu bentuknya kayak peraturan, tapi dibuat
buat. Itu keyakinan kelas. Keyakinan namanya kita yakin, sama kayak agama. Saya yakin agama saya ini saya akan melaksanakannya kan. Pertanyaannya berhasil atau tidak? Karena saya baru menjalankan berapa minggu. Kalau saya lihat entah di pelajaran saya ya berhasil karena saya buat untuk pelajaran saya, tapi bisa juga menular ke pelajaran yang lain. Perilakunya saya rasa semuanya sama Bapak Ibu. Kita punya keyakinan nilai kebajikan yang sama, ingin anak menghargai, ingin anak disiplin, ingin anak membudayakan buang sampah pada tempatnya, kejujuran. Nah, itu nilai kebajikan yang mau kita tanam di dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu tadi ya dibuat bersama, dilaksanakan bersama. Kemudian kalau ada yang keliru tinggal diarahkan, tinggal dituntun saja ke arah yang sesuai dengan keyakinan yang diyakini di dalam kelas masing-masing. Jangan cuma siswa aja, tetapi guru juga. Kalau kita bikin aturan terima kasih untuk mengembalikan barang pada tempatnya, lalu ketika kita pinjam pulpen anak kita lupa mengembalikan. Nah itu kan kita secara tidak langsung memberikan contoh yang keliru. Kita juga ikut melanggar keyakinan atau kesepakatan yang kita buat bersama siswa kita. Lalu kita meyakini disiplin. Anak udah lonceng, kita harapkan masuk kelas pada tepat waktu. Masuk kelas, sudah berada di kelas tepat waktu. Tapi kitanya masih nunggu lama, baru kita masuk. Nah itu kita juga melanggar ya kan? Karena kita padahal sebenarnya kita meyakini. Nah di sini budayanya muncul. Bikin aturan bukan untuk orang lain, tapi untuk kita juga. Bikin aturan bukan cuma untuk anak, tapi juga untuk kita sebagai guru. Paling enak kita sebagai contoh dan paling benar guru itu sebagai digugu dan ditiru. Itu. Kalau saya mau buat keyakinan kelas, saya mikir juga kan, bisa enggak? Bahkan jam istirahat aja kita harus tepat waktu. Jangan mengambil hak anak. Anak udah istirahat nih, saya ya. Kita aja berpikir sama saya. Kalau udah misalnya 9.3 saya belum nutup pelajaran, belum refleksi misalnya, ya udah refleksinya nanti bisa disambung di pertemuan berikutnya, kan tidak adil. Namanya disiplin, bukan hanya pas masuk aja kita cepat, keluar juga harus cepat. Waduh, masuk cepat, keluar cepat ya Pak Sotri. Enggak, masuk disiplin, keluar juga disiplin, begitu juga jam istirahat. Tuh Ibu. Waduh. Nah, dari budaya positif kita akan terbentuk kalau kita paham juga. Ini pesan dari Bapak Dr. William Glasser. Ada kebutuhan dasar manusia. Barangkali ada yang udah pernah dengar 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini penting? Karena budaya positif akan muncul kalau kita juga mampu memahami ini. Karena yang kita didik itu adalah manusia. Kita guru manusia, siswa juga manusia. Dia juga punya sama kebutuhan pertama untuk bertahan hidup, survival. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, ya Pak Hen? Itu kebutuhan dasar Pak Hen. Kalau nggak punya cinta, nggak punya kasih sayang, berarti kebutuhan dasar Pak Hendra kurang terpenuhi, belum terpenuhi. Ya, kurang sempurna ya kan? Betul. Untuk love and belonging ya Pak Satria. Kemudian ada orang butuh kebebasan, freedom. Kita butuh kesenangan. 5, kita butuh power, kekuatan. Nah, kita lihat nih anak-anak kita nih dalam berperilaku, dalam bertindak di kelas. Ada yang butuh kekuasaan. Biasanya dia itu disuruh jadi ketua kelas. Ada juga yang nggak kesampaian jadi ketua kelas tapi suka ngatur teman-temannya. Nah, bisa kita lihat ternyata dia anak yang pengen kekuasaan, haus kekuasaan. Bahaya dengan haus cinta dan kasih sayang ya Pak. Nah, kemudian ada loh anak di kelas, percaya kan? Pasti ada anak yang kayak campur sama kita, berisik banget di kelas. Kita ngomong apa, dia ngomong apa, cepat dia nangkap kayak ikan ya, nangkap umpan, kelaparan ya kan. Kita ngomong apa, belum selesai dia udah. Jangan dimana dulu Bapak Ibu. Kita pahami dulu, oh ternyata mungkin dia pun kurang diperhatikan di rumah mungkin ya kan. Kita anggap saja asumsikan seperti itu, dia kurang cinta dan kasih sayang. Ya, Pak Boy, cukup cinta dan kasih sayang? Cukup. Kemudian ada anak yang
dalam konotasi negatif. Nakal, pengen kelasnya senang terus pokoknya lari meja sana meja sini. Ada nggak anak yang kayak gitu? Ada. Kita pahami dulu dia pengen kesenangan, punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi biar senang di kelas. Lalu fungsi kita apa biar mereka senang? Apakah kita harus hura-hura seperti itu? Tidak. Balik lagi ke pernyataan Ki Hajar, menuntun dia bagaimana kesenangan dia ke sekolah dapat senangnya, pulangnya juga dapat pelajaran. Boleh tuh kita berpikir dengan cara kasih ice breaking tadi kan biar fokus. Ice breaking kan lucu tuh, senang. Gimana rasanya? Ada perasaan bahagia ketika kita melakukan ice breaking. Mulai dulu deh kelas dengan ice breaking dulu. Bapak Ibu dapat di mana ice breaking? Bolehlah lihat nanti di YouTube. Cari ice breaking yang enak biar di jam-jam terakhir siswa yang senang ini nih bisa makin senang. Semangat yang full itu diarahkan ke arah yang lebih baik. Kebebasan. Kemarin barusan ada siswa tuh, saya lagi makan sama siswa, bawa bekal makanan dari rumah, sama-sama ngobrol. Terus ada anak-anak nih nyeletuk, Bu, ada anak kelas 7 nih yang suka makan di luar, beli makanan dari luar, beli boba, beli apa. Dia tidak menikmati makanan di kantin, mungkin seperti itu. Nah, kayaknya tipikal-tipikal anak ini perlu kita panggil, tapi kita juga perlu pahami dia kebebasan. Tanya dulu nanti dia maunya apa. Kebebasan seperti apa yang dia mau. Masa kita punya keyakinan di sekolah tidak boleh keluar belanja di luar, cukup di kelas. Kita tanya dulu motivasinya apa. Tapi kita pahami dulu kebutuhan dasarnya apa. Mungkin dia tidak cocok dengan makanan ini kan. Ya barangkali kita kan tidak tahu. Ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita sama-sama pahami, sama-sama ngerti, biar kita juga memandang anak ada sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kita sebagai manusia dan siswa sebagai anak sebagai murid, kita juga harus lihat posisi kontrol kita di mana. Saya terus terang, saya lebih kadang sebagai penghukum, kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi pembuat, dan saya lebih sering nih si pembuat merasa bersalah, suka intimidasi siswa awalnya dulu. Nggak tahu nanti ini masih saya olah pelan emosi saya sebagai guru. Mari kita lihat Bapak Ibu, motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Ternyata motivasi intrinsik itu posisi yang paling baik adalah manajer. Yang paling sering penghukum. Kalau kurang jelas, saya bacakan saja. Nih, dari perbuatan si penghukum ini bisa dilihat nih. Dia ada menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dari perbuatan dulu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Lalu dari perkataan, seringnya suka berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Kalau kamu gak diam, saya jebur kan kamu ke kolam ya. Kamu diam ya. Nah, itu penghukum. Posisi kontrol kita itu di motivasi eksternal. Kita nge-push anak biar dia diam dengan cara menghukum. Lalu hasilnya apa? Apakah anak langsung berubah? Berubah sebentar, habis itu berlaku besoknya gitu memberontak, lalu berdendam, ada menyalahkan orang lain. Sering kan kita lihat, coba diam, itulah dia tuh Bu, dia yang ngacau. Padahal orang lain ada ngacau dia. Jadi dia menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Karena keseringan kita hukum, takut mengeluarkan pendapat, takut berbicara. Lalu ada perilaku kontrol yang negatif. Guru berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini saya paling suka nih di sini nih posisinya. Walaupun saya tahu ini keliru sekarang. Baru sekarang tahu kalau itu keliru. Baru tahu. Ya, karena saya pikir hidup itu proses belajar ya. Kalau hari ini udah tahu, besok kita tahu. Hari ini kita jelek, besok kita harus lebih jelek lagi. Oh tidak, lebih baik lagi. Oke. Itu. Kalau pembuat merasa bersalah, guru itu cenderung berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam seolah kita tersakiti dengan perasaan, dengan kelakuan siswa kita ya kan. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Dari perkataan guru tersebut biasanya suka ngomong
ya. Saya tuh kecewa sama si A misalnya, saya tuh kecewa sama kamu kok begitu ya? Nah itu adalah contoh guru yang suka membuat merasa bersalah. Artinya apa yang guru rasakan menjadi tanggung jawab siswa yang mendengarkan. Dia salah, betul. Tapi nanti hasilnya apa? Dia bisa menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kita ingat pernah membahas kelakuan Haikal dan kawan-kawan kemarin. Pertama dia jujur atau bohong sama saya. Papa masih ingat? Pertama dia berbohong. Saya pahami kenapa? Karena saya tanya saja, dia sudah berbohong pertama kali kita tanya langsung berbohong. Saya tidak melakukannya. Padahal saya lihat sendiri dengan mata kepala saya dia melakukan. Saya tanya lagi, dia udah duluan naik berapa oktav suara. Lalu pada akhirnya dia ngaku. Itu karena mungkin cara saya berbicara lebih kepada membuat dia merasa bersalah. Jadi dia takut saya bersalah. Saya takut mengaku. Saya takut jadi orang baik, jujur, takut nanti dihukum. Kemudian identitas yang berhasil. Kalau yang dua ini jarang berhasil ya, jarang berhasil. Kemungkinan tidak berhasil karena hasilnya tengok, menyembunyikan, dia suka berbohong lagi ya kan. Yang paling bisa nih dan suksesnya bisa jadi posisi guru sebagai teman, pemantau dan manajer. Teman gimana? Kalau teman tuh guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau kamu salah, alasannya begini. Kita kasih tahu. Nah itu teman. Kita memperlakukan dia seperti teman kita. Ngobrol, diskusi. Lalu kalau dari segi pembicaraan lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Karena kita suka kayak gitu. Misalnya ada anak, Bu saya pikir hari ini. Oh gak usah, gak apa-apa. Ya kita kayak teman ke mereka, ya udah ruangannya masih bersih, jangan kalau dipel kan nanti makin kotor, karena pelnya kotor. Nah, itu. Kemudian itu posisi teman. Hasilnya siswa kita malah semakin ketergantungan. Baik tidak? Kurang ya. Jadi dia mau melakukan kebaikan tergantung gurunya, karena dia kemanjaan. Tuh, tapi bisa berubah, tapi bergantung. Lalu, posisi pemantau. Siapa nih yang kira-kira kita di sekolah ini suka jadi pemantau? Biasanya perilakunya menghitung dan mengukur. Absennya jelas tuh. Pak, gimana Pak? Absennya jelas. Si ini nggak kerjain tugas selama berapa kali, ini ada absennya jelas. Si ini nggak masuk, ada absennya jelas. Ini ada nih. Kemudian guru suka berkata, apa peraturan, apa konsekuensinya. Saya juga sering seperti itu. Ada beberapa tahapan tergantung masalah yang dihadapi siswa. Nah, kalau misalnya dia jarang masuk, saya suka ngomong apa ya yang kamu lakukan kemarin gak hadir. Nah saya sebagai pemantau, ternyata guru juga memantau kehadiran siswa kita. Kita juga sering melakukan. Indikasinya berhasil tidak? Boleh, bisa jadi. Menyesuaikan bila diawasi. Cuman kalau kayak saya lagi cuti, suruh anak-anak bawa HP. Waktu saya ada di ruangan, mereka efektif pakai HP, enggak kemana tidaklah untuk kemana-mana. Begitu saya bilang, Bapak Ibu, saya kan lagi cuti, anak-anak bawa HP boleh ke sekolah. Efektif tidak? Tugas dikumpulkan dalam berapa bulan, 3 bulan saya cuti lahiran, dalam 2 bulan baru terkumpulkan tugas sedikit saja padahal. Kalau ditanya Pak Hendra, saya nitip, ada nggak anak-anak ngerjakan tugas ini pakai HP? Oh ibu, mereka tuh baring bu, di dalam kelas main HP. Dengan alasan tugas saya bawa HP ya kan? Nah ini, mereka kalau diawasi baik, kalau tidak diawasi, ya kembali lagi seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena itu tadi, budaya positif tidak tertanam karena faktor ekstrinsik, eksternal, faktor luar. Lalu yang paling bagus di mana? Di sini nih, manajer. Contohnya seorang guru yang berada di posisi kontrol manajer adalah mengajukan pertanyaan. Nanti pertanyaannya kayak apa? Kita simak sama-sama. Kemudian kadang dari perkataan guru berkata apa yang kita yakini, nanya dulu nih, karena udah bikin keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Contoh, saya sudah buat keyakinan kelas di kelas
9 kelas 9 dan kelas 8 yang saya ampu, kelas 8A sampai 9A, 9B, 9C semua sudah menyepakati keyakinan kelas bersama. Saya mulai dulu nih dengan pertanyaan ini. Saya tidak suka kelas saya yang, ini saya, pertanyaan saya. Lalu mereka jawab. Mereka nggak suka kotor, berisik, tidak tertib, tidak wangi, berantakan. Itu mereka yang jawab. Lalu lahirlah keyakinan kelas yang berkaitan dengan ini. Kemudian ini dulu, saya tidak suka teman saya mengganggu, kan, sopo tidak berkata kasar, berhubung saya, nyebut nama orang tua. Itu mereka ungkapkan. Lalu, saya tidak suka barang milik saya diambil, dicuri, dipakai, tidak dikembalikan, dipakai tanpa izin. Itu mereka yang ngomong. Sama kayak kita. Kita kan tidak suka juga seperti itu, ya kan, Bapak Ibu? Nih, kemudian lahirlah kesepakatan kelas. Nih, 8A. 1, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, karena lahir dari ketidaksukaan. Sama tadi, nggak suka kelasnya kotor, nggak suka kelasnya berisik, nggak tertib, kursinya kemana-mana itu nggak tertib. Lalu 2, menghargai teman di dalam kelas, dari kata yang tidak dia sukai tadi, nggak suka temannya berkata kotor, nyebut nama orang tua. Lahirnya nilai kebajikan di dalam keyakinan ke kelas. Ini mereka menyepakati ini sama saya. Tapi kalau saya nggak ada, nggak tahu. Udah 2 minggu saya masuk dalam periode ini, dalam 1 minggu ini ada masih, karena masih percobaan. Kalau saya tidak muluk-muluk deh anak-anak langsung segera, tidak. Anak-anak juga butuh proses berubah dari yang jelek ke yang lebih baik. Sama kayak kita, mungkin besok saya nyampaikan materi ini, lalu besok semua Bapak Ibu baik semuanya melakukan posisi kontrol manajer. Tidak itu. Semua hal kebaikan tuh butuh proses dulu, butuh motivasi yang dari kontrol sendiri atau masing-masing. 3, mengembalikan barang pada tempatnya, mengutamakan kedisiplinan, bertutur kata yang baik, berpakaian dengan rapi, ya kan? Selalu berkata jujur. Ada 6 atau 7, minimal 5, 6, 7 boleh lah. Jangan terlalu banyak, kalau keyakinan kelas nanti dia lupa. Yang penting intinya saja, apa tuh yang kita yakini bersama siswa kita? Tuh kan? Utamakan kedisiplinan. Kalau tahun dulu pakai aturan saya itu ditempel. Nah, udah dibuat kayak begini nanti akan ditempel. Fungsinya apa? Biar mereka ingat, paling tidak ingat sungguh, nggak ingat, maka balik lagi. Kita tidak bisa mengontrol mereka terlalu harus sama semuanya, harus begitu dibuat langsung terjadi kayak bangun candi, jonggrang, mintanya bangun 1 malam, ya kan? Cinta 1 malam ya Pak Hendra. Itu ya keyakinan kelas. Buat dulu keyakinan kelasnya Bapak Ibu, biar kita sama-sama sepakat. Balik lagi ke, kejauh kali. Berikutnya, dalam mengontrol siswa atau menuntun siswa, ada yang namanya segitiga restitusi. Ini cara kita mengontrol perilaku siswa. Ini begini cara biar budaya positif ada di sekolah kita. Pertama, langkah menstabilkan identitas. Teori kontrol yang mau dipakai adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam kasus ada anak berkelahi, tonjok-tonjokan, lalu ada teman, biasa kan gitu kan, teman lapor ke kita, Bu, ada ini berkelahi begini, oke kita panggil. Saya biasa wali kelas atau guru piket panggil. Tanya dulu nih, stabilkan dulu emosi mereka. Tanya dulu dari posisi manajer tadi, bertanya dulu. Ada apa? Benar kamu seperti itu? Benar kamu nonjok? Apa alasannya? Itu pada bagian kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Oh, dia ngolok nama orang tua saya tidak terima, Bu, saya tinju dia. Kira-kira salah nggak murid kita bertinju? Dengan alasan itu? Tidak, ya kan? Tidak salah, karena dia punya alasan. Lalu ada 2, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku punya alasan. Kita tanya,
Kenapa kamu ngolok nama orang tua dia? Habis dia juga pernah ngolok nama orang tua saya, Bu. Balik balas rupanya, ya kan? Nah, artinya mereka berdua melakukan tonjok-tonjokan karena dia memiliki alasan, ada motivasi yang mendorongnya. Lalu yang ketiga, setelah kita memvalidasikan tindakan mereka yang keliru itu, kita lakukan yang namanya menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu kayak begitu tinju-tinjuan, bagus tidak? Tanya dulu, ya apakah mereka bilang bagus kok Bu, saya gini-gini. Kita arahkan, kita tuntun dia. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu nggak bagus, ya kan? Kamu harusnya tidak seperti ini. Keyakinan kelas apa ya? Kalau kita udah buat keyakinan kelas, tanya dulu keyakinan kelas apa kira-kira kalau tunjuk tadi Bapak Ibu. Kalau tonjok-tonjokan, keyakinan kelas apa? Dari asalnya kan karena membuli atau merunduk, berkata yang tidak baik. Keyakinan kelas apa yang tadi dilanggar? Nilai kebajikan apa? Membuli. Yang dilanggar adalah berbicara yang baik dan sopan. Kalau menyebut nama orang tua kan tidak sopan, kita arahkan anak kita ke arah yang baik. Biar dia yang nyebut keyakinan kelas apa, kasih dia yang ngomong, bukan kita. Kalau kita nanti larinya ke posisi kontrol, menyalahkan, atau posisi kontrol sebagai si pembuat rasa bersalah. Biarkan dia dulu mengungkapkan, saya salah Bu, saya begini Bu. Lalu kalau udah salah bagaimana? Kasih dia solusi. Atau kasih dia waktu untuk memikirkan solusi apa setelah salah. Saya meminta maaf sama si A. Lalu apalagi? Saya janji gak ulang lagi. Pasti ada proses kayak gitu kan? Lalu besoknya gitu lagi gak? Masih ada seperti itu. Lalu bagaimana Bu? Kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya, harus ngikutin dulu. Tapi kan ketika dia melakukan satu kesalahan, kita mengarahkan dia ke hal yang lebih baik. Paling tidak dia nanti ingat, oh kemarin saya melakukan kesalahan ini, pelajaran yang saya dapat adalah ini, dan saya janji kalau tidak akan mengulanginya lagi. Nanti kita coba praktekkan sama-sama. Bagus lah kalau kita berbicara seperti itu, efeknya seperti apa sama siswa kita ya, Bapak Ibu. Nih, segitiga restitusi tadi udah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa main tunjuk-tunjukkan. Itu udah nanya di validasi tindakan. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kalau misalnya kamu ingin membalas dia gara-gara dia nyebut nama orang tua, kan nggak harus itu caranya biar kamu puas, ya kan? Mungkin dia masih dendam gara-gara disebut namanya. Dan kita arahkan dia, tanya dulu. Ada nggak cara yang lain selain itu? Haruskah sama-sama ngolok kan? Ketika orang lain dicubit sakit, kamu dicubit sakit tidak? Nah kan gitu. Keyakinan kelas, tanya lagi, kamu ingin jadi orang kayak apa? Mau tunjuk-tunjukkan terus? Nah kita arahkan, kita tanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, 2 jam siang. Ya, saya kira paparan saya sampai di sini Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya biar anak agar menuruti peraturan yang kita buat? Apakah harus dihukum atau dibicarakan baik-baik? Pak Isa, untuk menjawab itu kita perlu melihat kembali teori kontrol. Atau kita ingat dulu deh ke belakang, guru itu menuntun, bukan menuntut. Beda ya, menuntun dan menuntut. Kalau menuntut mengharuskan, wajib semua anak harus seperti itu. Lalu nanti sekolah kita mau jadi apa kalau nggak ada paksaan? Mungkin maksudnya seperti itu. Tidak Pak Isa. Kita tidak bisa mengontrol, seperti contohnya tadi, nggak bisa kita kontrol anak-anak harus dengan paksaan. Kalau maksudnya biar nurut dipaksa, tidak. Hanya hari itu saja atau pas di SMP saja mereka akan nurut. Pas aturan sekolah udah nggak berlaku, beda lagi di SMA dia tidak akan menurut. Yang mau saya sampaikan di sini adalah budaya positifnya. Bangun dulu budaya positifnya. Kita tidak ingin anak kelas kita terlambat, kita juga tidak terlambat. Kita tidak ingin anak kita buang sampah sembarangan. Kasih dulu nih tiru, kita tidak buang sampah sembarangan. Kita punya program, misalnya saya ya memberi diet plastik. Kita juga bisa bawa bekal makan dari rumah. Kasih contoh dulu Pak Isa. Kita lihat dulu dalam berapa hari tidak bisa langsung semuanya mau. Karena satu lagi Pak Isa, kita tidak bisa melupakan bahwa dia di rumah, peran orang tua itu juga lebih penting. Dari 30 siswa di dalam satu kelas, ada 20 aja yang
memiliki budaya positif, itu bisa loh mempengaruhi teman yang lain, yang terkontrol, yang bisa tersentuh dengan perilaku budaya positif yang anak miliki, yang lain. Itu Pak Isa. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Kembali lagi tadi makanya lihat dulu posisi kontrol kita di mana. Satu, yang kedua 5 kebutuhan dasar anak, pahami dulu. Kemudian lihat dulu setiap motivasi itu, setiap tindakan itu punya motivasi. Lihat dulu Pak Isa, misalnya kalau anakku udah mau mengerjakan tugas kok berkata kasar, ini nama-nama binatang itu udah jadi kayak buah bibir di mulut anak, ya kan? Nah, itu kita arahkan dulu, bikin keyakinan kelas. Lama-lama kan kalau mau baik itu kan perlu proses, tidak mungkin langsung bim salah bim jadi. Tanamkan dulu nilai positifnya, budayakan di sekolah. Jangan satu guru ngomong A, guru yang lain B, bingung tuh mereka, identitasnya jadi bingung. Mau ikut yang mana, ikut yang ini atau yang ini. Gitu. Kita sepakati dulu di sekolah, jadikan sebuah kebaikan itu sebagai budaya. Kalau udah budaya sama kayak misal robo-robo atau apa sih namanya kalau kita di sini, Pak, yang setiap ada acara gawai, gawai ya. Nah, orang meyakini bahwa gawai itu adalah kegiatan yang akan dilakukan kalau dia meyakini bahwa itu penting. Tanamkan dulu keyakinan kepada anak. Terus muluk-muluk. Tidak semuanya harus berubah dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, tidak. Ada prosesnya, Bapak Ibu. Maka acuan atau kerangka pikiran kita yang ingin dicapai dirubah juga. Tidak semuanya bisa. Simpelnya sih tidak. Itu nanti silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Di sini tidak memaksa, tidak mengharuskan kalau kita semua harus mengikuti apa yang. Tapi boleh jadi ini coba dulu diterapkan di lingkungan sekolah kita. Untuk hasil nyata saya bisa dilihat di channel kanal YouTube saya ini promo. Silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tidak gitu Ibu. Boleh dilihat nanti di YouTube Riani Kasih itu beberapa kumpulan dari tugas-tugas saya mengenai pemaparan dari modul 1.1 sampai 1.4 termasuk ini nanti akan dikirimkan diunggah ke kanal atau channel kementerian juga ya. Nanti Bapak Ibu, saya berharap kegiatan ini memberi dampak baik untuk kita semua untuk saling mengingatkan, karena bahasa Inggrisnya nobody perfect, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, maka ditutupin dengan teman-teman yang lain, gitu Bapak Ibu. Seperti kata saya ini, bukan kata saya, ini kata ikonnya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya hari ini tergerak untuk menyampaikan ke Bapak Ibu, kemudian nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bergerak bersama saya, kemudian bisa menggerakkan seluruh warga sekolah di sini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Selamat siang. Saya Sodri Priyono SPD selaku rekan kerja dari Riani Kasih, calon guru penggerak angkatan 7. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan di sekolah yang disampaikan materi budaya positif di sekolah. Setelah mendapatkan materi tersebut, saya mendapat banyak pengetahuan baru, terutama kiat menumbuhkan karakter positif siswa. Jadi di sini selama ini saya merasa tercerahkan karena ternyata selama ini kita salah dalam hal mendisiplinkan siswa. Jadi berkat materi yang diberikan akhirnya kami merasa sangat tercerahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Willy Ferdinand Duskolu selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Badau yang juga sekaligus rekan kerja Ibu Riani Kasih, calon guru penggerak angkatan 7 yang juga berasal dari SMP Negeri 1 Badau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa pada hari Sabtu yang lalu kami sudah mengikuti presentasi yang diberikan oleh Bu Riani yang berkaitan dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah, terutama yang selama ini kami kerjakan, kami lakukan di SMP Negeri 1 Badau. Setelah mengikuti materi presentasi yang disampaikan oleh Bu Riani tersebut, saya merasakan bahwa mendisiplinkan anak itu tidak
semata-mata bukan hanya bisa dilakukan dengan hukuman, tetapi ada cara lain juga yang bisa dilakukan. Misalnya mendisiplinkan anak, salah satu yang mudah dilakukan oleh kita sebagai seorang guru adalah dengan memberikan keteladanan, sikap teladan, sikap hidup yang baik kepada anak-anak. Misalnya hari-hari ketika kita datang ke sekolah, sebaiknya anak kita lebih dulu dibandingkan anak-anak, karena dengan melihat hal seperti itu, anak-anak juga pasti akan bisa mengikuti teladan kita. Karena sebagai seorang guru, sikap teladan itu yang paling penting, bukan hukuman. Itu sedikit banyak yang bisa saya ambil dari kegiatan yang disampaikan oleh Bu Riani Kasih kemarin pada hari Sabtu. Secara khusus juga tentu materi itu sangat berguna bagi kami yang ada di sekolah ini, bagi semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Badau. Harapannya dengan materi yang disampaikan oleh Bu Riani di SMP Negeri 1 Badau, para guru dan tentu saja siswa-siswi kami ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Maria Putra, siswa kelas 5 Ketika menyepakati keyakinan kelas bersama kemarin, saya merasa ikut serta dalam menciptakan kelas yang kami inginkan. Kami meyakini hal yang sama dan nanti dilaksanakan bersama-sama. Sepertinya lebih senang seperti ini, tidak ada penolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tigaris Tabasya, siswa sekaligus ketua kelas 9B. Setelah kami menyepakati keyakinan kelas bersama Ibu Yani, kami merasa senang karena telah dilibatkan dan didengarkan keinginannya, yaitu untuk mewujudkan kelas impian kami. Kelas yang ada rasa tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan menghargai sesamanya di dalam kelas itu. Sekian dari saya. Terima kasih.